Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin jamaah Masjid Ta'lim yang berbahagia, Pak Ina insyaallah basu di kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur Rabbani wa nafa'ana bihi wa ulumihi bid-darain insyaallah amin ya rabbal alamin. Hari ini kita berbicara tentang sebuah kebaikan ya. Ada seorang sufi ya, seorang habib malah ya, seorang habib karena Abu Muhammad ya, Al-Ajami. Beliau ini Al-Ujmi ya, Al-Ujmi, yaitu Abu Muhammad ini adalah Habib ya, Habib Ibnu Isa Ibnu Muhammad ya, Al-Ujmi Al-Farisi aslan. Beliau hidup sekitar tahun 119 Hijriah, jadi sekitar kurang lebih tidak sampai atau sekitar 100 tahun daripada Nabi atau masa Imam Syafi'i ya. Beliau pernah berdoa, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, beliau ini sempat bertemu dengan Ibnu Sirin ya, bahkan sahabat bernama Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala yaqulu Allahumma ja'alna jayyidin, ya Allah jadikanlah aku jayyidin. Kana yuridu ayyakula, boleh jadi harusnya maksudnya Allahumma ja'alna jiyadan fala yata'uhu lisanahu. Ketika beliau berdoa Allahumma ja'alna jayyidin, ya Allah jadikan hamba adalah golongan orang-orang yang jayyid. Jayyid ini orang yang sangat baik, orang yang dermawan ya, orang yang sangat dermawan. Beliau takjub, merasa tidak sanggup merasa tidak sanggup. Kenapa jadi tidak sanggup? Karena beliau teringat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha dermawan, yang maha baik. Makanya beberapa pengarang kitab seperti pengarang kitab Kifayatul Awam misalnya membuat syairnya itu Allah itu bi ahsan. Ahsan itu dipahami oleh mereka para ulama, ahsan itu selalu berbuat baik. Jadi Allah itu maha berbuat baik. Bahkan orang yang mengingkari Tuhan, bahkan tidak bertuhan kepada Allah, masih dikasih sayangi Allah. Itulah yang disebut dengan Ar-Rahman. Allah yang Maha Rahman, yang kasih sayang kepada makhluknya. Luar biasa. Sebegitu kasih sayangnya kita ini hidup di dunia ini sudah sangat panjang ya, hidup sekitar mungkin 60-70 tahun sampai 100 tahun atau lebih, yang setiap zaman, dari zaman ke zaman atau zaman sebelum-sebelum kita selalu memberikan isyarat peristiwa sejarah betapa sejarah itu membuktikan tentang kasih sayang Allah kepada mereka, kepada orang-orang terdahulu sebelum kita. Siapa saja, orang tua kita, nenek kita, datuk kita, semuanya dalam kehidupan ini Allah menggambarkan kasih sayangnya, termasuk kita. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita bisa bernapas, bagaimana kita dapat menikmati alam semesta ini, bagaimana kita dapat beribadah, memberikan keleluasaan beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan tidak menyakiti ya orang-orang mengingkarinya. Bayangkan orang yang mengingkarinya, orang yang ateis, orang-orang yang separuh-separuh menerima Tuhan. Bahkan ada juga orang yang membatasi makna-makna Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik kebesaran dan keagungan. Bahkan seperti itu, Allah Subhanahu tetap baik kepada mereka itu. Tetap saja memberikan rezeki kepada mereka, tetap saja memberikan nikmat kepada mereka, bahkan memberikan kesenangan apa saja dalam kehidupan ini. Hampir sehingga timbullah pengertian hampir kita ini memiliki kebebasan yang sebebas-bebasnya.
kebebasan sebebas-bebasnya, luar biasa. Allah memberikan keadaan itu, meskipun sebenarnya di dalam takdir Allah, meskipun semuanya memang di dalam takdir Allah, tetapi itulah kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang sufi sampai-sampai ketika dia berdoa Allahumma ja'alna jahadan atau jayyidin, ya, golongan orang-orang jahid dermawan, udah sanggup lagi lisannya meneruskan, udah sanggup lagi, karena dia merasakan. Lalu beliau berkata, man zaka faqat arafa, siapa yang dapat merasakan kebaikan Allah itu hanya dialah yang tahu bagaimana Tuhan itu dermawannya kepada kita. Jadi kalau kita meyakini Allah maha dermawan, maha baik, jangan lagi kita ada sangka buruk kepada Allah. Jangan lagi kita ketika kita menerima sedikit rezeki misalnya, lalu kita menganggap Tuhan tidak cenderung kepada kita tapi kepada yang lain. Jangan lagi seperti itu ada di hati sedikit pun. Inilah membersihkan sangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu pokok bagi orang-orang yang atau menjadi kekasih Allah, orang-orang yang ingin menjadi kekasih Allah, orang-orang yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pastilah adalah orang-orang yang bersih hatinya. Dan kebersihan itu dibuktikan dengan tidak adanya sangka buruk sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu seorang sufi, ya, seorang yang bertasawuf, seorang yang memilih hidup dengan akhlak agama, orang yang ingin menjadi kekasih Allah, husnul ashirati ma'al khalqi, dia pasti memiliki perilaku yang sangat bagus, hasan, perilaku yang bagus, asyirah, pergaulan yang bagus kepada sesama makhluk. Dia tidak mau mencela-cela makhluk, karena dia tahu semua makhluk itu adalah hasil daripada kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Jadi dia akan diam atas ketercelaan yang dipandangnya. Dia mengambil bagian-bagian yang asyirah, yang bisa mereka terdekat atau terhubung dengan mereka dalam kebajikan atau berperilaku yang baik. Wal mu'afaqatu lahum ma'a hududi syar'i ridahu hasanun mubarakun. Maka mereka juga dapat konkordan. Konkordan itu serasi, ya, serasi. Bagaimana sifat orang bertasawuf itu dapat serasi hudud syar'i dengan batas-batas syariat. Artinya dia bergaul itu tetap, meskipun dia bergaul dengan manusia dengan perilaku yang baik, terbaik menurut anjuran akhlak syariah, dan juga tetap menjaga batas-batas syar'i, batas-batas agama. Apa yang haram maka itu ditinggalkannya. Dan dia berusaha dalam konsep yang sifatnya kapah secara keseluruhan. Katakan saja ketika dia bergaul dengan orang-orang yang suka menjelek-jelekkan orang lain, dalam hal menjelekkan dia tidak mau mendengarkan penjelekan. Orang menggibahnya dia tidak mau menggibah. Dia pada saat itu dia menghindar. Tapi pada saat orang itu sudah baik lagi, dia datang lagi. Nah, begitu. Kalau kita biasanya sampai ke hati kan, atau punya teman dalam praktik sedikit aja dia bersalah, sudah. Mungkin teman kita pernah berdusta kepada kita, mungkin pernah menipu kepada kita sekali saja. Sudah seumuran dia, kita tidak pernah percaya lagi dengan dia. Bahkan kita sampai berkata, apa ya, seumuran ya saya, sepanjang waktu saya tidak akan lagi mau berteman dengan dia. Waduh, itu kan, ini beda kita dengan, ya kalau kita ingin dalam konteks orang yang dalam ridho Allah, waridahu, dan ridho Allah menghasilkan hasanun mubarakun, yaitu kebajikan yang diberkahi Allah. Orang yang pada posisi itu, maka keadaan tadi tidak mengapa. Mungkin orang itu pernah menipu dia, tidak apa-apa, tetap digaulinya orang itu. Mungkin orang itu pernah mencelakai dia, tetap digaulinya untuk menyebarkan muafakah, keserasian. Bagaimana dia membawa di hadapan Tuhannya bahwa dia dapat bergaul dengan makhluk-makhluk Allah yang lain daripada dirinya, subhanallah. Coba kita, jangankan kita teman, ada seorang guru agama di kampung atau kiai di kampung,
sedikit saja, satu kali saja beliau salah, seumuran udah percaya lagi, jangan, beliau tidak percaya lagi dengan nasihat beliau, ini gila gitu. Padahal manusia itu tidak ada yang sempurna, manusia itu tidak ada seorang jua pun yang sempurna. Jadi karena tidak ada yang sempurna, maka itu problematikanya kehidupan ini. Nah, bagaimana kita menjadi muwafaqah dengan makhluk Allah yang lain, hamba-hamba Allah yang lain? Bagaimana orang kafir? Ya, orang kafir pun kita harus berbuat baik juga. Wa amma ijakana zalika maqarqil hadi min hududihi, maka adapun jika yang semua itu ada sesuatu yang berbeda dengan batas-batas syar'i, maksudnya min hududihi, ya, daripada batas yang ditetapkan Allah, wa adamu ridahu, dan ridha Allah atas segala sesuatu itu, maka itu bukanlah orang yang disebut dengan sufi, itu bukanlah orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Berarti kalau dia menyalahi daripada kemanusiaan ini, atau katakan saja tidak bisa bergaul dengan manusia, tidak bisa bergaul, ya, orang tidak bisa bergaul dengan manusia, menganggap manusia itu semuanya penjahat, maka orang itu bukan sufi, kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Atau orang itu tidak bisa memberikan kedermawanannya kepada manusia yang lain, maka orang itu bukan sufi. Atau orang itu misalnya dia tidak bisa memahami bagaimana Allah itu maha dermawan, maha baik, melebihi dari segala kebaikan. Sedikit setetes saja dia bisa mengambil kebaikan daripada Allah, memahami kebaikan Allah, pasti dia berbuat baik. Kalau dia tidak mampu melakukan kebajikan kepada manusia, maka orang itu pasti bukan sufi, sudah dipastikan. Karena itu orang sufi harus bisa melakukan itu. Wala karamatan lahum, tidak ada kemuliaan bagi mereka, tidak ada akan diberikan Allah juga karamah bagi orang-orang yang meskipun orang itu sudah banyak berzikir kepada Allah, tapi tidak bisa mengaplikasikan dalam perilakunya zikir kepada Allah itu tidak bisa. Likabuli ta'ati waradaha alamat inda ahli sofa wal istiba, maka dibuktikan perilaku yang ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah dengan aplikasi dia dapat muwafaqah dengan manusia yang lain, dia dapat berserasi dengan manusia lain. Subhanallah, ini indah sekali. Karena itu Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia ialah yang bisa memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, itulah manusia yang bagus, muslim yang kuat, itulah seorang sufi, ya, seorang sufi yang bagus itu bisa meninggalkan dia hal-hal yang tidak bermanfaat baginya, tapi dia bisa mengambil manfaat di tempat-tempat yang kehidupan ramai. Waktu sunyi dia tetap bagus dalam ridho Allah, waktu ramai pun dia bersama manusia dia tetap dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Mustafa, نور المصطفى ملأ الأكوان، ملأ الأكوان.